Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah TPI Wiyung pada kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kita akan memuji muliakan nama Tuhan, terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji muliakan namanya sebab Dia Allah yang begitu mengasihi kita dan Allah yang memeliharakan kehidupan kita melewati hari demi hari di dalam hidup ini. Kita mau muji Tuhan oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih malam hari ini bersama-sama kami hadir berkumpul untuk memuji muliakan nama Tuhan, terlebih bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan, untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari yang sudah kami lewati. Dan pada saat ini Tuhan kami boleh menyediakan hidup kami untuk kami boleh menikmati Tuhan di dalam ibadah kami pada kesempatan malam hari ini. Berkenan memberkati untuk seluruh petugas penata layanan yang mengambil bagian dalam pelayanan dan juga Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah pada kesempatan saat ini melalui
online, kiranya Tuhan yang boleh memimpin dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada kesempatan saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat dan pimpinan Tuhan boleh menyertai ibadah kami. Terpujilah Kau Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hari lepas hari yang sudah kita lalui, kita percaya bahwa kita lalu itu bersama dengan Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya, melewati berbagai macam tantangan, melewati berbagai macam segala pergumulan dalam hidup ini. Namun kita tidak sendirian, Dia selalu ada beserta dengan kita. Untuk itu kita mau memuji Tuhan, hari ini ku bernyanyi. Karena kita tahu setiap hari, setiap saat Tuhan beserta dengan kita. Beserta dengan kita, itulah alasan bagi kita untuk senantiasa memuji, memuliakan namanya dalam segala musim kehidupan kita. Kita mau belajar untuk senantiasa berharap, untuk senantiasa berserah hanya kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kita akan siapkan hati kita memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
Tuhan akan dilakukan Bapak Pendeta Menahem Lazwati Suteja. Kesempatan kami berikan kepada hambanya. Shalom jemaat Tuhan, khususnya jemaat di TPI Wiyung. Mari pada kesempatan kali ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di mana kami boleh tetap terus dipelihara oleh Tuhan. Dan kami juga tetap terus boleh diingatkan melalui setiap ibadah dan juga pendengaran firman Tuhan ini. Agar kami boleh kuat iman kami dan pengharapan kami boleh teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Meskipun di saat-saat seperti ini kami harus beribadah secara online. Namun kami tetap terus memohon Roh Kudus berkarya agar baik di dalam ibadah online ini. Kami juga dapat mendapatkan berkat ibadah. Tolong juga hamba-Mu di dalam persiapan dan keterbatasannya, urapilah dan mampukanlah hamba-Mu ini untuk dapat memberitakan firman Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, mari kita akan membuka dua bagian kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita akan membuka dari Amsal pasal yang ke-12, ayat yang ke-25. Saya akan bacakan buat kita semua. Amsal pasal yang ke-12, ayat yang ke-25. Berbunyi demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Lalu kita juga akan buka satu bagian lagi dari Perjanjian Baru, yaitu Matius. Mari kita akan membuka sekarang di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27 berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita mau jujur, termasuk juga saya, hari ini kita khawatir akan banyak hal. Khawatir akan kondisi wabah yang masih ada. Khawatir juga akan kondisi ekonomi yang semakin hari semakin sulit, bukannya semakin mudah. Khawatir juga dengan kondisi cuaca yang dimana kita hari-hari dilanda bencana silih berganti. Banyak hal di dalam kehidupan saya dan juga saya merasa mungkin kehidupan Bapak Ibu saudari sekalian yang membuat kita menjadi khawatir dan takut. Aduh gimana ya ini ya, kok semakin mengerikan. Sekitar kita banyak yang mulai berjatuhan,
tumbangan. Belum lagi pekerjaan kita dengan kondisi seperti ini mengalami kemacetan dan kemacetan. Pekerjaan kita mengalami kendala, kita mengalami kerugian bagi yang bekerja, berdagang. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja kepada orang, kita juga mengalami ancaman dirumahkan tanpa ada kepastian. Belum lagi ketika kita bekerja juga harus semakin membanting tulang, tetapi apa yang kita dapat semakin berkurang. Belum lagi kondisi yang cuaca hari-hari ini juga kelihatannya semakin mengerikan. Berita bencana datang bertubi-tubi. Saudara, kalau kita mau jujur, kita mau akui, potensi khawatir itu ternyata besar di dalam kehidupan kita semua. Allah tahu, Allah peduli. Allah tahu juga bahwa seringkali kita jatuh di dalam kekhawatiran. Maka ayat firman Tuhan ini yang kita baca pada kesempatan kali ini sebetulnya menguatkan kita. Ketika di hari ini kekhawatiran itu sedang melanda di dalam hatiku dan hatimu, di dalam pikiranku dan pikiranmu. Maka mari kita melihat apa yang Amsal juga katakan, kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Ibarat seperti sebuah beban yang berat. Sehingga akhirnya harusnya kita bisa tegap berdiri, tapi kekhawatiran yang ada di pikiran kita itu seakan-akan begitu membebani kita, dan Amsal yang katakan itu benar. Sehingga akhirnya kita tidak bisa lagi berdiri tegak melihat, tapi kita bungkuk dan kita susah untuk berjalan. Bukankah seringkali kekhawatiran itu membuat seakan-akan pundak kita akan menjadi tegang, dan kita merasa begitu capeknya pundak, leher. Lalu seakan-akan ketika kita mau melangkah itu kita mengalami ketakutan seperti orang yang ditekan dan mengalami beban yang berat, bukan? Kalau kita khawatir, susah bagi kita untuk kita bisa tegak dan kita bisa melangkah dengan pasti. Karena banyak hal yang kita takutkan, banyak hal yang kita khawatirkan. Maka Amsal mengatakan kekhawatiran itu dalam hati itu membungkukkan orang. Jika kan begitu berat, dan gambaran itu ternyata ya seakan-akan kita itu aduh susah sekali, aduh berat, semakin ditekan dan semakin berat dan semakin bungkuk kita. Karena ketika itu kita alami dan membuat kita seakan berat dan susah melangkah, dan tidak jarang bungkuk lalu membuat kita mulai takut dan meneteskan air mata. Maka mari kita kembali juga melihat firman Tuhan mengatakan, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saya dan saudara ketika sedang menghadapi kekhawatiran seperti ini, bukannya malah penghakiman yang ada, tapi kita membutuhkan suatu hal yang disebut dengan perkataan yang baik. Seringkali mungkin kita merasa di tengah-tengah ketakutan kekhawatiran ini, orang di sekitar kita malah melontarkan, kamu tidak boleh khawatir, kamu harus begini, wah kamu tidak beriman, kamu kurang imannya, wah kamu dosa dan sebagainya. Justru perkataan-perkataan yang tidak baik itu seharusnya malah tidak berguna, malah membuat kita semakin bungkuk kan. Tapi mari kita belajar, ada dua hal. Satu, mari kita melihat apa itu perkataan yang baik. Dan yang kedua, mari kita juga belajar untuk memberikan perkataan yang baik itu kepada sesama kita. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian termasuk juga saya, merasa ketika kita mengalami kekhawatiran beban, kalau kita menerima perkataan-perkataan yang bernada penghakiman, bernada tuduhan, bernada seperti, wah kamu tidak boleh ini, kamu harusnya tidak boleh khawatir, mana imanmu dan sebagainya, malah justru membuat kita tambah bungkuk kan. Nah maka mari kita belajar, jangan melakukan itu. Nah tapi mari kita melihat apa itu perkataan yang baik. Nah Tuhan Yesus memberikan kita sebuah kekuatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkataan yang baik tidaklah lain, tidaklah bukan, yaitu perkataan yang berangkat dari firman Tuhan. Karena ada suatu hal yang baik yang bisa menguatkan dan mengharapkan dan memberikan iman menghadap kita. Firman Tuhanlah yang disebut dengan perkataan yang baik itu. Maka mari kita ketika perkataan yang baik mengembirakan orang, mari kita kembali mencari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah perkataan yang baik.
Nah Tuhan Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Tuhan Yesus tahu kalau kita tuh seringkali khawatir akan kadang-kadang apa yang kita makan, apa yang kita pakai, kadang-kadang dengan kondisi sekitar. Ketika kita bilang ekonomi sulit dan sebagainya itu berkaitan juga nanti perut kan dengan kehidupan, dengan kondisi material. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia itu begitu mudahnya khawatir. Maka dia memberikan nasihat, janganlah kamu khawatir. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir? Karena ada Tuhan yang memelihara. Karena dia memelihara saya dan saudara, dialah pribadi yang sanggup memelihara. Dan Tuhan Yesus katakan begini loh, wong burung aja loh gitu ya. Wong burung aja yang di langit tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, itu dipelihara Bapa. Bukan berarti lalu burung diam-diam jatuh makanan dari surga kan. Tapi burung memang bekerja suruh terbang, burung bekerja memang suruh mencari makan gitu ya. Tetapi artinya apa? Bahwa burung itu pun di dalam usaha bekerja aja dipelihara oleh Bapa. Nah apalagi kita yang jauh melebihi burung itu. Lalu jangan diartikan, oh kalau begitu kita enggak perlu kerja, kita enggak perlu bekerja usaha, ujuk-ujuk makanan jatuh dari langit. Enggak kan. Burung pun dipelihara oleh Bapa di surga bukan dengan cara demikian loh Bapak Ibu saudara sekalian. Burung dipelihara dengan apa? Dengan dia juga harus bekerja mencari makan, dia harus terbang ke sana, terbang ke sini kan. Arti kata burung yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, menabur tidak menuai, dipelihara oleh Bapa bukan berarti lalu burung itu diam-diam saja lalu tiba-tiba jatuh makanan dari surga. Burung juga dipanggil di dalam dunia keburungannya, bekerja dia mencari makan, cari biji-bijian. Nah kita pun juga arti kata dipelihara Bapa bukan berarti lalu kita tidur-tiduran naik, mager, malas gerak. Nanti tuh makanan jatuh dari surga. Bukan juga berarti demikian. Ya kita dipanggil untuk bekerja. Tetapi di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam setiap kesulitan tantangan kita diingatkan kita punya Allah Bapa yang memelihara, yang empunya kehidupan. Maka dikatakan kamu khawatir loh. Emang khawatirmu itu bisa nambah satu hasta aja. Ya, kan kalau bisa saya bahasakan, apakah dengan khawatiranmu itu hidupmu itu bisa bertambah satu langkah begini? Enggak, karena yang empunya hidup Allah. Nah, Tuhan Yesus itu mengingatkan kita, mari apa yang harus kita lakukan. Ayat selanjutnya Bapak Ibu saudara bisa baca di rumah. Mari kita mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Di dalam bekerja kita mari mengarahkan mata hati kita kepada kebenaran firman Tuhan. Nah perkataan yang baik itu menggembirakan orang. Maka mari ketika saya dan saudara khawatir, dan khawatir itu sering datang tanpa permisi dulu. Dan ketika itu datang mari kita kembali diingatkan Tuhan Yesus ngomong dan dia berjanji dia pelihara kita. Nah kita belajar untuk ketika kita mulai khawatir kita datang kepada pribadi yang tepat. Yaitu pada Tuhan Yesus. Kita diingatkan perkataan yang baik yaitu firman Tuhan. Dan kita juga belajar saudara. Bahwa kekhawatiran itu begitu menyesakkan. Maka ketika kita ada kenalan orang seiman kita, mari kita belajar juga untuk tidak cuek. Oh lu gua, lu mati gua hidup. Nah kita tidak boleh seperti itu. Nah kita tahu bahwa Tuhan juga mau memakai saya dan Bapak Ibu saudara sekalian menjadi alatnya untuk boleh menyalurkan perkataan baik itu. Yaitu firman Tuhan. Allah bisa memakai saya, bisa memakai Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita dipanggil untuk bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menyalurkan perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik itu? Firman Tuhan. Diberikan dengan memberikan semangat, memberikan peneguhan. Bukan malah dengan nada-nada sinis dan nada-nada penghakiman. Nah biarlah pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saudari sekalian ingatlah. Ketika kita mulai khawatir hal itu justru malah membungkukkan kita. Malah membuat kita tidak bisa berjalan dengan tegap. Dan ketika itu mulai kita alami. Mari kita ingat perkataan yang baik yaitu firman Tuhan. Salah satunya
Tuhan Yesus mengingatkan kita, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara saya, Tuhan pelihara Bapak Ibu Saudara sekalian. Cara pemeliharaan Tuhan itu sungguh ajaib dan mungkin tidak bisa kita mengerti. Tetapi bukan panggilan kita untuk bisa mengertiin caranya Tuhan. Dan bahkan mungkin malah guruin. Tuhan kalau engkau pelihara itu harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini, harus begitu. Enggak. Kita punya Tuhan yang jauh lebih tahu dan jauh lebih bisa dengan caranya yang ajaib memelihara saya dan saudara. Dan caranya itu juga melibatkan kita dipanggil juga untuk mau meresponi dengan melakukan sesuatu. Tidak menjadi seorang pemalas. Tapi mari kita tetap terus menjadi seorang yang mau belajar, berjuang, dan bekerja keras. Seorang rekan saya memberikan sebuah tema yang menarik. Saya dan saudara dipanggil untuk menjadi the warrior. The warrior artinya seorang pejuang, bukan the warrior. Kita dipanggil menjadi warrior, pejuang-pejuang yang memuliakan Tuhan. Bukan menjadi seorang pengkhawatir atau warrior. Satunya warrior pejuang, satunya warrior seorang yang khawatir. Nah biarlah pada kesempatan ini saya dan saudara mari kita pahami, kita yakini Allah memelihara kita dengan caranya yang kita tidak dapat mengerti, tapi kita bisa percaya Dia. Dan kita juga mau dipakainya untuk kita juga memberikan perkataan baik ini, yaitu firman Tuhan ini kepada saudara-saudari seiman kita ketika dia mulai khawatir. Jangan jadi cuek, jangan jadi, wah gua aja sudah susah hidupnya, gua aja sudah berat hidupnya, kok masih ngasih semangat pada dia. Enggak, kita semua juga berat, hidup kita juga penuh tantangan. Tapi satu hal, Tuhan juga bisa memakai kita kok. Enggak pakai nunggu nanti. Di tengah-tengah keberatan, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, ternyata Tuhan pakai kita untuk kita juga boleh men-sharingkan. Kalau aku menghadapi tantangan dan aku bisa menjalani itu karena ada Tuhan yang memeliharaku. Nah Tuhan yang memeliharaku itu juga Tuhan yang memeliharamu. Nah itu saudara. Nah itulah contoh bagaimana kita juga dipanggil untuk saling memberikan perkataan yang bukan malah nambahin beban. Nah biarlah perenungan pada kali ini boleh menolong kita untuk kita boleh dalam hidup ini di tengah-tengah tantangan apapun kita tidak menjadi takut, khawatir dan bahkan patah semangat, hilang pengharapan dan mengambil langkah-langkah yang konyol yang justru berakibat fatal. Nah Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Mari kita akan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, pada kesempatan kali ini kami mengalami banyak hal sehingga kami menjadi khawatir. Kami khawatir dengan kondisi kesehatan kami. Oleh karena virus dan pandemi ini yang masih mewabah. Kami juga khawatir dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Kami khawatir dengan bencana-bencana alam yang sedang terjadi Tuhan. Kami mau membawa kekhawatiran-kekhawatiran ini ke hadapan Tuhan. Dengan jujur kami dengan kebenaran hati kami datang kepadamu. Kami mengaku Tuhan, kami takut, kami khawatir. Banyak hal dalam hidup ini yang membuat kami bingung, bimbang, dan takut. Oleh karena itu kami datang padamu Tuhan, memohon hikmat-Mu, firman-Mu adalah perkataan yang baik, yang boleh menguatkan dan menggembirakan kami. Dan kami juga mau menjadi saluran berkat ketika kami boleh diyakinkan bahwa Yesus berkata ada Allah, bahwa Dia memelihara hidup kami. Maka kami juga mau menunjukkan itu kepada sesama kami. Kalau burung Tuhan pelihara, maka Tuhan pun yang begitu mengasihi kami juga memelihara kami. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan iman kami. Dan pakailah kami untuk menjadi alat terang untuk boleh membawa berkat bagi sesama kami. Bahwa Tuhan juga memelihara mereka sebagaimana Tuhan memelihara kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Menahem. Kiranya Tuhan yang boleh meneguhkan dan menolong kita melewati perjalanan kehidupan ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang memeliharakan akan kehidupan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Menahem yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Ada beberapa pengumuman yang mendapat perhatian kita semua Bapak Ibu, secara khusus untuk Jemaat TPI Wiyung. Untuk Jumat mendatang, ibadah TPI Wiyung masih dilaksanakan secara online. Link akan kami share di WA Group pada jam 7 seperti biasanya. Dan juga untuk ibadah minggu di Dharma Harapan pagi, Dharma Harapan sore, Koblen Gateway dan Bromo akan mengambil tema Jemaat bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Firman Tuhan akan di Dharma Harapan akan saya layani. Link akan kami share di WA Group. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank jika melalui GoPay. Biarlah kita tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan yang kita kumpulkan. Demikian pengumuman yang mendapat perhatian kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan yang sudah memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam ibadah pada kesempatan malam hari ini. Pujian terlebih bagi kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh membawa kami semakin diyakinkan, diteguhkan Tuhan dalam iman kami bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan di dalam pergumulan, dalam segala hal yang kami hadapi dalam kehidupan ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang beserta dan Allah pemelihara atas kehidupan kami. Kiranya firman-Mu boleh sekali lagi meneguhkan dan menguatkan kami Tuhan, sehingga kami tetap berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi segenap jemaat Tuhan dalam segala kondisi dan keadaannya. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, Engkau yang menjamah, menyembuhkan di dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tuhan juga yang akan mencukupkan, berkati dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, sehingga semuanya boleh merasakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terlebih di masa-masa seperti ini, biarlah seluruh jemaat Tuhan juga boleh tetap mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam persekutuan, baik dalam mesbah keluarga maupun persekutuan secara pribadi, sehingga kami boleh tetap merasakan akan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah yang dilaksanakan di gereja kami. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dan seluruh sarana dan prasarana yang kami gunakan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik sehingga kami boleh beribadah, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami malam hari ini. Jika kami akan mengakhiri ibadah TPI Wiyung pada kesempatan saat ini, kami percaya Engkau yang selalu beserta dengan kami, memimpin dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.